Hai guys, sekarang aku tuh mau curhat soal pergumulan mencari income. Mengapa? Karena ya, ternyata dalam hidup manusia tuh cara mencari income itu yang topik utama. Contoh, kita juga sekolah dan kuliah supaya bisa nantinya mendapat kerja, dan kerja ini untuk mendapatkan income gitu ya. Mendapatkan pemasukan atau pendapatan untuk membiayai hidup kita, membayar semua biaya hidup kita. Makanya kita sekolah dan kuliah ya. Dulu bapak aku bilang, jangan mulu-mulu mau mengabdi untuk Tuhan, bangsa, dan negara. Karena kalau kita kerja memang logikanya udah mengabdi ya guys. Contoh aku misalnya kerja menjadi guru. Kalau aku menjadi guru berarti kan aku udah mengabdi ya udah bekerja untuk banyak orang, untuk orang lain, untuk anak-anak, untuk negara, atau juga kalaupun itu misalnya beda negara, untuk manusia ya, sesama manusia. Baik yang kepada anak-anaknya, atau yang kepada orang tua dari siswa-siswi gitu. Mencerdaskan anak mereka gitu, mengajari anak mereka. Itu sudah mengabdi, jadi sebenarnya kita tuh gak usah mulu-mulu. Semua tuh untuk mencari income. Nggak ada orang kuliah lah ya, S1, S2, S3, hanya untuk duduk, dan makan tidur. Ini sebenarnya harus ditekankan. Jangan sampai kita itu, makanya jangan sampai salah jurusan, atau memang istilahnya juga jangan kuliah hanya untuk titel atau gelar. Karena kalau mencari titel atau gelar doang rugi ya guys. Untuk apa lah pula ya. Kecuali memang dia tuh udah punya usaha atau company, punya perusahaan, dan dia disuruh kuliah oleh orang tuanya ya. Jadi dia sebenarnya udah dapat kerja, udah ada kerja, yakni yang melanjutkan usaha orang tuanya, perusahaan orang tuanya. Dan dia kalau mau kuliah misalnya jurusan bahasa Batak Toba, jurusan musik, yang nggak ada pengaruh ya. Karena dia udah ada kerja gitu. Tapi kalau misalnya kita itu kuliah, contoh aku aja lah contohnya ya. Kuliah demi jadi bertitel sarjana pendidikan, itu kan udah salah ya guys. Karena untuk kuliah ini aja udah banyak biayanya ya. Udah dibayar oleh orang tua dulu, kos, uang SPP, biaya bulanan. Jadi itu nggak boleh asal kuliah ya. Jadi tadi pergumulan aku tuh mencari income sebenarnya, bukan kerjanya ini. Kalau kerja kita tuh kerja semua guys. Contoh, misalnya adalah ibu rumah tangga, apakah dia tidak bekerja? Bekerja, cuma yang menggaji, kalau mendapat suami yang baik, ya suaminya, dalam bentuk uang untuk dapur ya, uang belanja. Dalam bentuk uang saku bisa juga, misalnya uang belanja udah dikasih 1 juta, nah untuk yang uang jajan atau uang saku istrinya dikasih misalnya 100.000. Apalagi kalau misalnya istrinya pandai ngatur uang belanja, ya itulah ya gajinya ya. Makanya sebenarnya ya, nanti balik ke ini lagi ya, pria sebagai provider. Kita tuh nggak usah jauh mulu-mulu. Contoh misalnya aku bercita-cita tuh jadi presiden negara ini maksudnya. Presiden perusahaan bisa juga sih, perusahaan yang ini konglomerasi, corporation. Tapi kalau misalnya aku menjadi presiden negara Indonesia contohnya yang ini aja ya, yang familiar yaitu negara Indonesia, dan aku menjadi presidennya. Nggak usah mulu-mulu aku tuh misalnya mau mensejahterakan rakyat. Ya memang tujuan kita itu, cuma ya caranya apa. Misalnya kita bangun usaha apa, pabrik ya. Nah, pabrik ini kan harus kita usahakan supaya jalan, supaya terus ini lancar. Kalau misalnya itu barang yang diproduksi, jangan sampai tersendat, jangan terlambat, jangannya gitu, supaya juga lancar ini jual beli dari hasil pabrik kita, ya itu udah mensejahterakan ya. Jadi sebenarnya kita tuh nggak usah mulu-mulu, bilang aja mau mendapatkan income inilah yang membuat kita sejahtera. Contoh kalau income-nya tinggi, gajinya tinggi, ya sejahtera lah ya, nggak minus. Dan misalnya mau jadi perdana menteri, prime minister, presiden, bahkan itu jadi raja,
king atau kaisar ya, itu semua mencari income, gak ada yang gak mencari income. Usahanya itu memang bedanya, contoh ada yang jualan gorengan, yakni perseorangan, ada yang jualannya itu udah jualan barang tingkat tinggi. Apa itu Rini? Ya minyak, gas, itu udah tingkat tinggi lah. Karena apa guys? Karena minyak kan selalu dibutuhkan orang beli minyak bakar itu, minyak bensinnya, bahan bakar itu kan selalu ada. Gak ada orang yang akan berhenti membeli bensin. Mungkin iya kalau aku misalnya tadinya punya mobil, aku jual mobil aku, jadinya nggak beli bensin lagi ya bisa aja. Tapi yang lain kan pasti ada yang beli. Itu kan udah tingkat tinggi. Karena kalau misalnya itu barang-barang mulia, emas, logam mulia ini ya, berlian itu kan nggak semua ya guys. Itu luxury sih, luxury. Tapi kalau yang tingkat tinggi maksudnya memang dibutuhkan oleh manusia. Itu gas, air, minyak. Air di sini puji Tuhan kita masih ada air hujan ya. Di sini tuh udah berapa lama ya guys nggak turun hujan. Ada turun hujan tapi sebentar gitu. Kasihannya tuh petani ya guys. Aku tuh mikirin petani lah karena aku petani. Dan aku dari keluarga petani gitu ya. Coba bayangkan kalau misalnya jauh-jauh lah itu gagal panen ya guys. Bayangkan ya, dengan penduduk bumi yang sebanyak sekarang, dan Anda itu persediaan bahan pangan itu kurang atau minus, gimana mau makan ya guys? Dulu itu orang sampai makan ini, misalnya di zaman Perang Dunia Kedua tuh, makan umbi, tulip, kalau yang di sini ya. Bahkan katanya makan daging kucing, daging anjing. Bayangkan ya guys. Jangan-jangan kita makan daging orang pula ya, daging manusia. Jadi kalau misalnya aku tuh ya sangat peduli pada ini, petani. Karena gimana ya guys, kalau misalnya aku hobi makan, Anda ya, kalau nggak ada petani kita tuh nggak bisa makan. Kita bisa makan ini misalnya ada daging, katanya daging ini, burger atau daging apa, bisa diperbanyak di laboratorium. Tapi kan udah beda ya guys, beda dengan yang daging segar, daging merah ini logat Bataknya keluar ya, daging merah Batak itu. Contoh daging merah Batak, daging babi lah ya. Kalau daging sapi nanti ada yang tersinggung. Ada orang yang tidak makan daging sapi ya guys, karena tidak boleh. Jadi daging babi aja daripada, kalau daging kambing gak semua juga bisa makan daging kambing. Daging domba enggak juga. Kalau dibilang daging ayam, ada yang bilang ayam itu enggak daging. Jadi daging sapi enggak, daging babi lah ya. Karena daging babi sebenarnya enak loh guys. Karena apa? Karena enak memang. Aku udah lama enggak beli daging guys. Sejak kapan? Sejak yang puasa-puasa Katolik ya. Aku tuh udah stop beli daging. Maksudnya yang daging ini ya, daging segar, yang daging yang dari kulkas untuk daging ya. Nggak ada beli daging loh guys, sejak yang puasa Katolik yang 40 hari. Nah, tadi income, pergumulan mencari income ini ya guys, bagi Rini itu sekarang benar-benar bukan soal takut juga, ini nggak bisa hidup, bukan. Ini soal pekerjaan yang benar-benar aku suka dan tidak akan ganti-ganti pekerjaan. Maksudnya di sini bukan takabur ya. Kalau misalnya itu guru ya guru. Kalaupun ada usaha lain itu sampingan. Jangan misalnya, maksudnya gini loh, jangan aku itu tadinya bos aku si A, nanti setelah 1-2 bulan pindah ke bos B, setelah 1 tahun pindah ke bos C, nggak gitu. Maksudnya bos di sini berarti beda bos, beda perusahaan gitu ya. Beda bos berarti beda pekerjaan juga. Misalnya aku saat ini andai aku itu jadi cleaning service, nah tahun depan aku mau jadi kerja waitress berarti ini ya, kalau di restoran ngantar makanan dan minuman, itu udah ganti-ganti pekerjaan. Jangan. Ini bagi aku ya guys, jadi maunya memang ya seperti dibilang Tante Jenny ya, kenalan aku itu, semoga aku tuh katanya dapat kerja. Dia tuh memberi masukan kalau aku tuh kerja maunya aja yang benar-benar aku suka, bukan suka gajinya, maksudnya jangan ganti-ganti
ini dari aku ya, aku tuh memang nggak mau ganti-ganti guys. Dan paling utama itu kerja aku, contoh menjadi istri Paul, aku tuh kan nggak mau ganti suami, nggak mau ganti ini ya. Ya itulah ya, kalau misalnya Paul ya Paul aja. Nanti kalau misalnya Paul udah dipanggil Tuhan lain cerita gitu ya. Tapi selama Paul hidup, ya Paul aja, nggak usah ganti-ganti suami. Jadi kalau misalnya ditanya pekerjaan aku, ya itu, menjadi istri ini udah pekerjaan. Pekerjaan yang aku suka. Suka masuk di sini bukan berarti karena uangnya banyak, karena juga Paul misalnya memanjakan aku, enggak. Suka di sini maksudnya aku tuh memilih bertahan dan tetap kerja sebagai istri Paul. Udah 10 menit ya guys. Tadi pergumulan soal mencari kerja, mencari income, dan kalaupun itu bekerja yang menjadi karyawan di sini maksudnya guru, karyawan di sini maksudnya di bawah orang, maksudnya guru itu kan di bawah orang, apalagi ya PNS saja di bawah, ada atasan gitu ya. Ya maunya di situlah aku bekerja, jangan ganti-ganti atasan atau ganti-ganti perusahaan, ganti-ganti pekerjaan. Maunya Rini. Makanya aku bilang pergumulan. Oke guys, bye bye.